di dalam Ihya Ulumuddin ada cerita begini. Anna abidan kana ya'budullaha dahran tawilan. Ini cerita Israiliyah sebenarnya. Ada seorang yang ahli ibadah menyembah pada Allah sampai beberapa tahun. Faja'ahu qaumun, kemudian ada kaum datang menemuinya. Setelah nyampe di hadapannya, kaum itu berkata, inna hahuna qauman ya'buduna sajratan binrillah. Di sini katanya kaum, ada kaum yang menyembah pohon, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya kaum pada orang yang ahli ibadah itu. Semacam ada laporan dari kaum kepada orang yang ahli ibadah itu. Orang yang ahli ibadah itu kemudian marah. Setelah mendengar cerita dari kaum itu marah. Saking marahnya sampai mengambil alat untuk potong kayu. Wa qasada syajarata liyaqta'aha. Dan dia pergi ke pohon yang ditunjuk oleh kaum itu mau dipotongnya. Karena dianggap jadi masalah. Kalau dari potong nanti disembah terus, akhirnya ambil alat untuk potong kayu, fastaqbalahu iblis, berangkat ke kayu itu. Di tengah perjalanan ada iblis yang menghalanginya. Fi suratin syaihin, iblis itu pinter, tidak berwujud seperti wujud aslinya, tapi berwujud seperti wujudnya orang yang tua, yang bijaksana. Kemudian iblis itu berkata pada orang yang memotong kayu yang disembah itu, aina turidu rahimakallah. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Iblis itu karena berlagak orang yang bijaksana itu mendoakan, mudah-mudahan Allah suka atau mudah-mudahan Allah menyayangi kamu. Orang yang ahli ibadah yang mau potong kayu itu menjawab, uridu an aqta'a hadis syajarah. Saya ingin memotong kayu ini. Kemudian iblis itu berkata lagi, wa ma anta wadaka, apa itu? Kenapa kamu ingin memotongnya? Tarakta ibadataka wa istiqalaka binafsika wa tabarrauta li ghairi dzalik. Kenapa kamu memotongnya? Ada apa kamu dengan pohon itu? Kamu meninggalkan ibadah kamu, meninggalkan kesibukan kamu merampungkan untuk lainnya. Orang yang ahli ibadah itu menjawab, inna hadza min ibadati, ini termasuk ibadahku. Qala fa inni la adruka an taqtaha. Kemudian iblis yang berwujud seperti orang tua bijaksana itu berkata, saya tidak akan meninggalkan kamu untuk memotongnya. Faqatalahu fa'ahadahul abidu fatrahu ila ardi wa qa'ada la sadrihi. Kemudian iblis itu diserang oleh orang yang ahli ibadah. Diserang power yang iblis itu ternyata dapat dikalahkan. Iblis itu roboh. Si tukang yang ahli ibadah itu duduk di dadanya. Iblis itu tidak berdaya menghadapinya. Dalam keadaan iblis tidak berdaya, akhirnya iblis itu tidak kehilangan cara untuk memenangkan. Iblis itu berkata pada orang yang ahli ibadah yang mengalahkan itu, atlikni hatta ukalimaka. Lepaskan dulu. Saya ingin bicara sesuatu pada kamu. Ini ada sesuatu yang menarik, lepaskan saja dulu. Faqama anhu. Kemudian orang yang ahli ibadah itu melepaskannya, membiarkan iblis itu berdiri. Apa katanya? Ya hada, innallaha ta'ala qad asqata anka hada wa lam yufarihu alaik. Hai ini, Allah itu tidak menggugurkan ini, dan Allah tidak mewajibkan untuk memotong kayu ini. Wa ma ta'buduha anta wa ma'alaika min gharik wa ilayya anbiya'u fi aqalimil ardi. Dan kamu pun tidak menyembah pohon ini, dan kamu, dan lain kamu.
Allah itu punya beberapa nabi, setiap iklim bumi, di setiap zaman Allah mempunyai nabi. Walau sya'ala basawil alih, andai kata Allah Ta'ala itu berkehendak, pasti Allah mengutus para nabi. Wa amarahum biqatihah, pasti Allah memerintahkan untuk memotongnya. Kenapa kamu diwajibkan oleh Allah malah mau memotong kayu itu? Apa katanya pemuda itu yang ahli ibadah? La budda li min qatihah, saya harus memotongnya. Fa nabadahu liqital faqatabahu al-abidu wa salahu wa qada ala sadrihi fa akhirnya tawur lagi, perang lagi. Setelah perang lagi, perang pertama iblis dikalahkan, perang kedua iblis pun dikalahkan. Tidak berdaya iblis, sampai tidak berdaya. Kemudian setelah iblis itu sudah berdaya, iblis masih punya cara untuk mengalahkannya. Iblis itu bicara lagi pada orang yang ahli ibadah. Hal laka fi amri fasin baini wa bainaka wa huwa khairun laka wa anfa'u. Begini aja ya. Kamu, antara kamu dan saya itu apa ada masalah yang besar, ada pemisah antara saya dan kamu. Ini begini saja, ayo kita ada semacam transaksi, itu mungkin lebih baik dan lebih bermanfaat. Ayo rundingan, mungkin semacam itu. Kemudian orang yang ahli ibadah itu bertanya, wa ma huwa, apa itu? Kemudian iblis itu berkata, atlikni hatta aku lalaka, lepaskan saja dulu, sehingga saya bisa berbicara sesuatu pada kamu. Lepaskan dulu saya. Setelah saya lepaskan, nanti akan saya bicara. Fa'at rokahu. Kemudian orang yang ahli ibadah itu melepaskan iblis. Setelah dilepaskan, iblis itu baru bicara. Begini, antara julun fakirun la saylaka innama anta lakuli ala innama anta kalla ala nasi ya'unuka. Kamu itu kan orang yang fakir kan? Kamu kan orang tak punya apa-apa. Kamu itu menanggung beberapa orang tulang punggung keluarga kamu. Wala'allaka tuhibbu an tafaddala ala ihwanika. Barangkali kamu itu suka lebih unggul dari saudara-saudara kamu. Wa tuwasi jiranaka, barangkali kamu suka menyenangkan tetangga kamu. Wa tusbi'u wa tastawni 'anin nas, dan kamu bisa makan kenyang dan bisa membantu orang banyak. Mungkin itu lebih bagus bagi kamu. Kamu kan orang fakir. Bagaimana kalau sampean dikasih kekayaan, bisa kamu senang-senang, bisa kamu kenyang, bisa membantu keluarga, karena kamu tulang punggung keluarga, bisa membantu tetangga. Itu mungkin lebih bagus, lebih manfaat bagi kamu. Ya mungkin orang yang ahli ibadah itu tadi berpikir, iya betul juga, saya ini orang fakir, saya jadi tulang punggung keluarga. Kalau saya banyak harta bisa membantu tetangga. Qala na'am, katanya si ahli ibadah, iya betul. Kalau begitu farji an hadzal amri. Kalau begitu kamu pulang saja dari masalah ini. Walaka alayya an aj'ala 'inda rizqa fi kullatin dinaraini idza asbata ahotahuma. Ayo, ada perjanjian. Kamu pulang, tidak usah potong pohon itu. Saya akan berjanji, kamu juga berjanji. Saya berjanji akan memberi 2 dinar setiap pagi, bisa kamu ambil. Akan saya letakkan di dekat kepala kamu. Itu janji. Fa'amfakta ala nafsik. Kamu bisa mengimpakkan pada diri kamu. Wa iyalika, dan bisa mengimpakkan pada keluargamu. Wa tasoddaqta ala ihwanikah, dan kamu bisa bersedekah kepada saudara-saudara kamu. Iblis ini kan semacam orang yang sangat bijaksana. Ayo, saya janji akan saya kasih 2 dinar, akan saya taruh di dekat kepala kamu, setiap pagi kamu bisa ambil, bisa kamu impakkan pada diri kamu, pada keluarga kamu, dan bisa kamu sedekahkan pada saudara kamu. Itu lebih manfaat bagi kamu, walil muslimin, dan lebih manfaat bagi orang-orang Islam. Coba ini, pujuk rayunya iblis ini, luar biasa kan ini. Daripada kamu memotong kayu, tidak ada manfaatnya. Ini kan lebih bagus. Ini walaupun kamu tidak potong, ia tidak akan membahayakan kamu. Kamu pun tidak akan menyembah. Ini tidak akan memberi manfaat. Sudah, ini saja. Orang yang ahli ibadah itu berpikir,
apa yang diucapkan iblis yang berwujud seperti orang tua itu. Setelah berpikir keras, berkata, "Shadaqas sayu." Orang tua ini benar, betul. "Lastu binabiyyin fayalzamuni qatnu hadhihi syajarah." Saya bukan seorang nabi yang wajib memotong kayu ini. Wala amaranillahu an aqta'ahuma. Saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk memotong kayu ini. Fa akuna asiyan bitarkiha, sehingga saya maksiat kalau meninggalkannya. Wa madaru aksara manfaatan. Si ahli ibadah itu berpikir, ingat manfaatnya lebih banyak apa yang ditawarkan iblis yang berwujud seperti orang tua yang sangat bijak itu. Kemudian fa'adahu alal wafa, kemudian saling janji. Janji sudah, ada janjian. Orang yang ibadah janji tidak akan memotong kayu, sementara si iblis berjanji akan mengasih 2 dinar setiap malam dan paginya bisa diambil. Pun sudah malam pertama orang yang ibadah bisa mendapatkan 2 dinar di dekat kepalanya dan diambilnya. Keesokannya ya juga begitu. Dan hari ketiganya dan setelahnya tidak mendapatkan apa-apa. Cuma mendapat malam pertama dan kedua saja. Malam ketiga dan keempatnya tidak melihat apa-apa. Setelah tidak mendapat apa-apa, orang yang ahli ibadah itu muring-muring alias marah-marah. Gimana ini? Tua ternyata tidak menepati janji. Malam ketiganya kok tidak ada apa-apa. Akhirnya marah lagi, mengambil alat potong kayu itu, berangkat ingin potong kayu. Di tengah perjalanan lagi-lagi iblis datang menemuinya, juga berupa seperti orang yang tua dan bijak. Bertanya, "Ila aina, mau kemana kamu nun?" Ada madurnya sedikit, tidak apa-apa ya. "Demak nikoh. Qala aqta'ung tilka syajarata," saya akan memotong pohon itu yang disembah masyarakat sini. Akan saya potong. Iblis itu menjawab, "Kadzabta. Wallahi wa ma anta biqadirin la adalika wala sabila laka ilaiha." Kamu bohong. Kamu itu tidak akan mampu. Wallahi kamu tidak akan mampu. Tidak ada jalan bagi kamu untuk memotong pohon itu. Mendengar ucapan iblis semacam ini, ya semakin emosi orang yang ibadah itu. Fatana walahul abidu liyaf'ala bihi kama fa'ala awwala maratin. Langsung itu menyerang seperti yang pertama. Iblis itu berkata, "Hayata, jauh. Fa'ahadahu iblis wa sarahu." Kemudian tawur lagi. Tawur ketiganya iblis memenangkannya. Dibanting orang yang ibadah itu sampai kelepek-kelepek. Tidak berdaya. Setelah tidak berdaya, setelah dibanting, iblis itu menduduki di dadanya. Kemudian itu kecil. Orang yang ahli ibadah itu menjadi kecil. Setelah dibanting kecil, faidahu kal usfur, seperti burung emprit kecil. Baina rijlahi, yang ada di antara kakinya iblis itu. Wa qa'ada iblisu ala sadri, kemudian iblis itu duduk di dadanya. Kecil, padahal orang awalnya sebelum dibanting besar, setelah dibanting kok malah kecil. Iblis memenangkan, kemudian iblis berkata, "La tantahihanna an hadzal amri au a'adbahtuka." Kamu berhenti dari potong kayu ini atau saya akan memotong kamu. Abang tak usah motong kayu dipoleh. Oh, tapi engkau abangnya belia, katanya iblis itu. Fanatur abidu, kemudian orang yang ahli ibadah itu melihat pada si iblis. Faidallah kau telah hubihi. Setelah melihat iblis, pemuda orang yang ahli ibadah itu tidak punya kemampuan. Loyo, lemes. Kemudian orang yang ahli ibadah itu berkata, "Ya hada ghalabtani fahulla anni wa ahbirni kaifa ghalab tuka awalan wa ghalabtani al-an." Hei, lepaskan saya. Kenapa waktu tawur pertama saya kalahkan? Tawur pertama dan kedua saya bisa mengalahkan kamu. Dan sekarang kenapa kamu bisa mengalahkan saya? Apa alasannya? Ayo, apa alasannya? Kenapa kamu
Waktu perang pertama dan kedua saya kalahkan, dan sekarang saya yang dikalahkan oleh kamu. Kenapa? Iblis itu menjawab, li'annaka ghadabta awwala maratinillah. Karena yang pertama saya dikalahkan, kamu marah karena Allah. Dan sekarang saya mengalahkan kamu karena kamu marah bukan karena Allah, tapi karena dunia. Karena yang pertama karena Allah, niat kamu akhirat, sehingga Allah pun menundukkan saya pada kamu sehingga saya kalah. Dan sekarang kamu marah karena nafsu kamu dan karena dunia kamu sehingga saya mengalahkan kamu. Lah ini hikayah membenarkan firman Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau dari mereka orang-orang yang ikhlas. Ini yang buat patokan oleh ulama sepuh yang berkata bahwa dalam berjuang kalau tidak ikhlas tidak akan lama. Ini ada cerita seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam.